104.9 Mitra FM Purwakarta, all your hits be smiling every single day. Selamat sore Mitra Lovers, kembali yang menemani Anda. Dan ini hari Kamis, seperti yang sudah saya katakan tadi ya sebelumnya, jam 4:30 sore kita akan masuk dalam segmen Beranda Islami. Dan juga sudah hadir di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Ini tadi sempat hujan deras Purwokerto. Tadi Bapak kehujanan nggak Pak? Enggak ya? Ya, kan di mobil. Oh iya. Hujannya di mobil. Tapi sekarang kayaknya juga Purwokerto udah nggak hujan Mitra Lovers. Cuma emang agak-agak mendung ya. Baik, di sore hari yang syahdu ini Mitra Lovers, tema kita hari ini adalah anak pola bapak kepradah. Ini kalimat yang kemarin Pak Fuad sempat lontarkan ya? Iya betul, ini mau dibahas ulang. Baik. Apa yang ingin ditekankan lagi di sini Pak? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim Mitra sekalian, Mbak Emily. Jadi ini memang terkait dengan tema kita sebelumnya waktu kita membahas tentang gaya hidup ya. Nah ini kemudian kita kaitkan dengan tema kemarin terkait dengan pendidikan ya. Sehingga ini muncul kembali ide untuk mengangkat tema ini. Jadi dari kejadian yang beberapa kali terjadi, yang pertama itu kita ingat pada bulan Februari 2023 ada anak berinisial MD ya. Di sebuah berita saya baca, gara-gara MD ini berulah sang ayah kena getah. Kira-kira gitu ya. Di pejabat Kementerian Keuangan di Dirjen Pajak, akibat anaknya yang masih seorang pelajar ya menganiaya temannya atau sesama laki-laki ya masih muda sampai hampir mati ya karena memang sangat parah. Kemudian akhirnya dari kejadian itu kita bisa lihat bagaimana kehidupan sang anak yang berperilaku flexing, dipastikan itu harta orang tuanya. Ya, betul. Tapi kemudian dipamer-pamerkan, akhirnya sang ayah kita tahu ya kemudian ikut terseret ya. Sang ayah kemudian dicopot dari jabatannya, bahkan mungkin terakhir itu kalau tidak salah diperiksa di KPK, mungkin dipecat kalau tidak salah ya. Tentu banyak kejadian yang lain, terutama yang terakhir ini dari Medan ya, seorang polisi gara-gara anaknya sama ini menganiaya seorang mahasiswa, kemudian juga anaknya terkenal flexing juga gitu ya. Agak mirip-mirip sebenarnya. Akhirnya sang ayah yang seorang AKBP berinisial A ya, kemudian dicopot dari bagian atau jabatannya di Polda Sumut. Kemudian dia dipecat dari Polri ya di dalam sidang kode etik. Nah, mitra sekalian, Mbak Emily, jadi dari kejadian ini dan tentu saja banyak kejadian-kejadian yang lain. Jadi kita ini karena memang begitu derasnya informasi melalui media sosial, kita harusnya bisa mengambil pelajaran. Jadi sebenarnya boleh, kita harus tahu nih ada info apa nih, ada kejadian apa, ada berita apa. Tapi kita nggak boleh hanya menjadi konsumen berita tanpa kemudian kita mengambil pelajaran. Nah, ketika kita membaca berita, terutama yang tadi kita sampaikan itu ada pelajaran yang menarik yang harus kita petik. Khususnya saya ingin mengetuk hati mitra sekalian yang sudah jadi orang tua, apalagi anaknya sudah menginjak remaja. Intinya adalah apa yang dilakukan oleh anak kita di luar sana, itu kemudian kita sebagai orang tua tidak bisa lepas tangan. Pada akhirnya, apalagi perilakunya jelek, ya kalau bagus sih alhamdulillah. Kalau kemudian perilakunya jelek, kriminal, apalagi itu mengundang mengundang penasaran netizen, akhirnya terbongkarlah apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana perilaku anak dan seterusnya. Akhirnya orang tua juga terbawa. Itulah yang kemudian yang dimaksud dengan anak pola bapak kepradah. Itu bahasa Jawa sebenarnya, atau bahasa yang tadi kita sampaikan di berita ya, saya kutip, anak berulah sang ayah kena getah.
Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya anak pola, bapak keperada. Jadi kalau pola itu artinya perilaku atau tingkah laku. Kalau tingkah lakunya jelek ya bapaknya akan ke bawah, tidak bisa lepas, bahkan bisa dipecat, kehilangan pekerjaan gara-gara perilaku anak. Nah, ini menarik untuk kita diskusikan. Oleh karena itu, tentu ini sebuah keprihatinan ya. Kita juga harus kasihan juga kepada keluarga tersebut. Bukan hanya ini dijadikan berita, wah, saya tidak kok, nggak bisa begitu. Kita sebagai orang tua juga kan nggak mungkin lepas dari kemungkinan itu. Oleh karena itu kita harus mengantisipasinya. Nah, barangkali apa yang terjadi dari berita yang kita kita baca itu intinya adalah kita sebagai orang tua harus mampu mendidik anak dengan baik. Memang ini saya sendiri nggak bisa mengklaim bahwa saya sudah mendidik anak dengan baik, tetapi paling tidak ini peringatan buat kita. Bagaimana cara kita mendidik anak? Apakah kita sudah benar? Kok bisa seperti itu anaknya, perilakunya gitu ya? Nggak ngerti akhlak, nggak ngerti perilaku, nggak ngerti hukum, nggak ngerti bahwa itu adalah satu melanggar hukum, yang kedua kan kayak nggak punya perasaan kan? Betul. Nah ini kan menurut saya prihatin itu, sehingga kemudian mitra sekalian kita harus selalu belajar untuk bisa bagaimana kita mendidik anak kita, mumpung masih kecil bagi yang masih kecil. Kalau yang sudah agak beranjak gede atau ABG ya itu harus diawasi, dikontrol ya, sehingga tidak sampai berperilaku seperti itu. Dan kita akan terbawa-bawa. Bukan hanya secara hukum ya, tetapi bisa juga sampai akhirat. Kita bisa celaka gara-gara anak kita yang tidak kita didik dengan baik. Nah, inilah pertanyaan besar kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus bertanya untuk supaya anak kita nggak seperti itu, bagaimana cara mendidiknya? Nah, pertanyaan bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara menyentuhnya, bagaimana cara membimbingnya, bagaimana cara mengarahkannya, bagaimana cara mengasuhnya, itu akan bisa kita jawab dengan tepat kalau kita bisa menjawab siapa anak kita sebenarnya. Anak itu apa sih? Nah, ini para orang tua harus selalu bertanya. Jadi sebelum kita bertanya atau menjawab bagaimana cara mendidiknya, kita harus bisa menjawab siapa yang kita didik, yaitu anak kita ini siapa sebenarnya. Mungkin pertanyaan ini agak aneh, loh anak yo anak, kira-kira begitu kan. Kenapa ini penting untuk kita tanyakan kembali. Tapi yang dimaksud siapa anak kita ini bukan fisiknya, tapi lebih penting itu adalah sisi dalamnya. Jadi kita harus tahu hakikat anak itu siapa, hakikat anak itu apa, sehingga kita bisa menjawab bagaimana cara mendidiknya supaya tidak terjadi apa yang sebagaimana kita lihat ya. Tentu banyak hal ya, banyak kejadian yang bisa jadi orang tua lain juga mengalaminya. Tapi ini menurut saya menjadi cermin buat kita. Barangkali kita selama ini nggak tahu anak kita ini siapa, sehingga kita tidak bisa mengarahkannya dengan baik sampai kemudian dia punya perilaku yang seperti itu. Orang tua nggak bisa begini. Saya juga bingung kok bisa begitu anak saya. Ya, mungkin itu dia mikir terlontar, siapa Pak temannya. Wah itu berarti bukan salah saya, nggak bisa begitu. Meskipun itu pengaruh teman, kita kan yang melahirkan, kita yang akan dimintai pertanggung jawab. Karena orang tua inilah yang pemegang amanah. Nggak bisa begitu. Berarti salah media dong, nggak bisa begitu. Kita juga harus bertanggung jawabnya. Tentu ada masalah sistemik ya, masalah media, masalah tontonan, masalah macam-macam ya, masalah barangkali kepedulian dan sebagainya. Tapi bagaimanapun ya kita harus minimal ya mana yang menjadi wilayah kita itulah yang harus kita sadari sehingga kemudian kita punya tanggung jawab. Nah begitu ya. Nah oleh karena itu kenapa ini penting ya? Karena kalau kita tidak punya pemahaman yang mendalam tentang anak kita, maka mustahil bagi orang tua untuk bisa memperlakukan anak dengan tepat. Jadi kalau sampai anak seperti berpola tadi, itu barangkali karena kita cara mendidiknya salah. Kenapa cara mendidiknya salah? Karena cara pandang kita tentang anak salah.
Itu jadi masalah ini kemudian saling terkait. Kita tidak bisa kemudian hanya masalah caranya, tapi yang lebih penting dulu adalah pemahaman kita tentang anak. Jadi ada orang pemahamannya sempit sehingga perlakuannya sempit. Nah, cara pandangnya salah, akhirnya cara mendidiknya salah. Nah, inilah menurut saya menjadi penting. Tapi ada orang cara pandangnya luas sehingga dia mendidiknya juga lebih tepat, lebih pas. Nah, bisa kita kasih contoh misalnya, barangkali ada ada orang tua maksud saya yang menganggap itu kan anakku. Anakku ya tergantung saya kan, tergantung aku, mau saya kerasi, mau saya bebaskan, mau saya misalnya pukuli, ya itu nggak masalah, wong itu anakku. Nah, apakah begitu yang betul jawabannya? Nah, tentu saja kita perlu menguji pemahaman seperti itu. Sebaliknya ada orang yang seperti ada seorang penyair namanya Khalil Gibran, dia mengatakan begini, anakmu bukanlah anakmu, anakmu adalah anak zamannya. Jadi kalau kita ngikuti Khalil Gibran, bebaskan aja, tergantung biar dia akan hidup di lingkungan seperti apa, biarkan. Jadi cenderung bebas kita kalau seperti itu. Dia itu anak zamannya, anak karena bukan anakku, kira-kira begitu. Nah, tentu saja kira-kira ada tiga ini untuk mempermudah ya. Ada 3 cara kepengasuhan orang tua terhadap anak ya. Yang pertama ada yang polanya dominasi. Dominasi itu artinya dia sangat mengarahkan, dia sangat sangat strict, sangat keras ya. Itu namanya dominasi. Sebaliknya yang ini kan ekstrim kanan tuh, dominasi, sangat mengarahkan anak, sangat bahkan anak mau kursus apa itu ngikuti orang tuanya. Ya. Itu namanya dominasi. So, sebaliknya di ujung kiri, yang ekstrim kiri itu serba bebas, pembiaran. Nah, barangkali kenapa sampai ada kejadian-kejadian yang kita lihat belakangan ini karena mungkin dia terlalu pembiaran. Jadi dia membiarkan terserah. Karena dia ngerasa sudah punya duit banyak, anaknya minta apapun dikasih gitu ya. Minta motor dikasih, bahkan dia nggak minta motor. Nak, kamu mau motor? Tak belikan. Itu namanya pembiaran, ya, pembiaran. Nah, itu juga jelek ternyata. Nah, di antara dua ini, antara dominasi dan pembiaran itu adalah ada yang moderat. Moderat itu artinya tidak terlalu strict, tidak terlalu keras, tidak terlalu mengarahkan, tapi juga tidak terlalu membiarkan. Jadi tengah-tengah. Nah, kira-kira begitu. Nah, mari kita kembali karena kita acaranya berada Islami. Bagaimana sesungguhnya Islam memandang anak itu? Ini supaya kita jangan terjebak ya pada tadi perilaku-perilaku yang tidak tepat. Yang pertama, kita harus melihat bahwa anak itu punya landasan eksistensial. Apa maksudnya? Anak itu berada di muka bumi ini untuk apa sebenarnya? Anak itu siapa? Maka jawabannya, anak itu ya manusia sebenarnya. Ya sama dengan seperti kita sebagai orang tua. Anak itu ya seperti kita manusia. Jadi anak itu tidak kemudian kita anggap sebagai setengah manusia. Tidak, anak itu manusia tapi yang belum dewasa, yang belum berkembang. Ya, oleh karena itu, tugasnya apa? Nah, jadi manusia ini tidak sama dengan hewan. Nah, bahkan mungkin dalam beberapa hal, ya, sebagaimana sering dibahas oleh para filosof, manusia itu bisa lebih daripada malaikat. Bisa loh ya. Bahkan bisa lebih hina, menurut Al-Quran itu lebih rendah daripada hewan ternak. Tergantung bagaimana kita menyempurnakan diri kita sebagai manusia. Nah, berdasarkan surat Al-A'raf ayat 172 ya, mungkin mitra sekalian sering membaca. Di situ ada kata-kata alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi saya potong saja ayatnya. Sebenarnya itu ayat itu agak panjang, tapi saya potong redaksi yang akan kita bahas. Bahwa berdasarkan surat Al-A'raf ayat 172, kemudian surat Al-Baqarah ayat 30, ya, di situ ada kata-kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kemudian di surat Az-Zariyat ayat 56,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka kenapa anak itu hadir? Kenapa anak itu lahir? Untuk apa anak itu lahir? Pada dasarnya adalah kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan dia lahir untuk mengenal Tuhannya. Dia lahir untuk bisa mengabdikan dirinya kepada Allah. Ya. Jadi prinsipnya prinsip tauhid. Jadi anak ini yang pertama dan utama itu harus dikenalkan, dididik supaya dia mengenal Tuhannya. Bukan bahasa Inggris dulu, bukan matematika, bukan menjadi polisi, bukan menjadi apalah kira-kira begitu yang menjadi profesi-profesi tren sekarang, bukan. Tapi yang pertama adalah anak kita lahir itu dalam rangka dia mengenal dan mengesahkan Tuhannya, menyembah kepada Tuhannya. Sehingga kemudian kita tahu bahwa kita sebagai manusia punya tugas utama. Apa tugas utama? Yaitu mengabdi, menyembah kepada Allah sebagai hamba. Yang kedua sebagai khalifah. Khalifah itu artinya sebagai wakil Allah di muka bumi ini yang bertanggung jawab supaya bumi ini nanti bisa nyaman, bisa makmur, bisa ramai, bisa memenuhi kebutuhan manusia, bisa adil, bisa sejahtera lah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi landasan eksistensi anak itu, manusia pada dasarnya itu adalah dia harus menjadi hamba yang baik. Yang kedua harus jadi khalifah. Jadi manusia ini, anak-anak kita ini adalah manusia, sehingga tugas kita adalah bagaimana dia bisa menyadari visinya, misinya di muka bumi ini itu apa? Yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Nah, saya tambahin sedikit. Pada dasarnya, saya akan mengutip juga beberapa pendapat yang lain. Jadi dari sumber-sumber agama tadi sudah kita baca bahwa anak ini sesungguhnya makhluk yang nama manusia, dia punya misi yang suci, misi yang mulia. Nah, kalau kita tahu dan sadar bahwa itulah misi utamanya, maka kita ketika mendidik anak ya, yang pertama adalah soal agama, soal bagaimana dia mengenal Tuhannya, soal mengenal bagaimana dia hidup, bagaimana dia harus berperilaku dan sebagainya. Kemarin kita bahas penting yang pertama adalah karakter. Nah, termasuk bagaimana dia posisi di hadapan Allah, dia mengenal kehidupan ini, itu adalah karakter termasuk ya. Nilai-nilai lah intinya begitu. Nah, beberapa hal yang bisa kita tambahkan adalah anak, termasuk anak-anak kita, Bapak sekalian, itu adalah manusia, dia itu pada dasarnya makhluk spiritual. Artinya apa? Makhluk yang mementingkan nilai-nilai spiritual, bahwa dalam hidup ini dia harus mempertanggungjawabkan dia di hadapan Tuhan, bahwa perilaku dia itu tidak kemudian bebas dari tanggung jawab, bebas dari tuntutan, bebas dari penilaian, nggak bisa. Hidup ini ada konsekuensinya. Itu termasuk kesadaran-kesadaran seperti itulah yang harus kita tumbuhkan kepada anak-anak kita. Artinya apa? Yang dimaksud spiritual itu artinya kita punya kesadaran, kepercayaan bahwa ada kekuatan, bahasa kita ada zat yang maha besar yang menentukan kehidupan kita, nah, daripada diri kita. Jadi alih-alih kita bisa sombong, ini harta orang tuaku, aku punya, dia pamer, itu karena dia nggak menyadari bahwa itu adalah titipan, bahwa itu adalah bukan miliknya. Nah, apalagi sampai menganiaya orang lain, kemudian dia pamer, kemudian dia bangga dengan apa yang dimilikinya, itu karena dia nggak punya kesadaran spiritual sehingga dia berperilaku seperti itu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, sekali lagi bahwa tugas kita sebagai orang tua kepada anak itu adalah bagaimana dia punya kesadaran spiritual, menyadari Tuhannya siapa, dalam rangka apa dia hidup seperti ini. Nah, jadi intinya kita harus menyadarkan atau menanamkan kesadaran kepada anak kita supaya dia bisa menyadari penciptanya, sehingga nanti dalam hidup dia akan bertanggung jawab, dia akan hidup benar, dia akan hidup terarah, tidak hidup ngawur nggak jelas. Nah, kira-kira begitu Mbak Emily sebagai pengantar dari saya. Nah, itu kita lanjutkan. Dari tema ini anak pola Bapak Keperadah gitu kan. Cuma akhir-akhir ini Pak, ada berbagai macam peristiwa kayak
orang tua bunuh anaknya. Betul. Terakhir kemarin bapak juga bunuh anaknya. Iya. Gimana kalau misalkan ini dibalik, Pak? Ya. Bapaknya yang pola, orang tuanya yang pola, anaknya yang kena, Pak. Ya betul, itu tadi mau kita bahas sebenarnya. Jadi kalau yang anak pola itu kan memang berarti anaknya tumbuh menjadi pribadi yang menyimpang, yang kurang baik ya. Kalau dia melawan orang tua berarti durhaka. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ada orang tua durhaka? Ada. Jawabannya ada. Ya. Jadi orang tua durhaka itu ya orang tua yang tidak berfungsi, yang tidak mendidik. Kalau sampai membunuhnya ya itu ya luar biasa, itu sudah. Ya tentu ini keprihatinan buat kita para orang tua ya. Jadi sudah diberi amanah tapi kemudian dia sia-siakan. Ya mungkin ada problem lah ya, problem ekonomi, problem psikologis dan sebagainya. Tapi kalau itu dilakukan dengan kesengajaan meskipun karena ada masalah, itu tetap tidak boleh ya. Jadi terkait dengan tadi, kalau anak pola bawa keperada, sekarang orang tuanya yang pola, korbannya anak. Iya, bisa kita balik ya. Dalam pengertian untuk yang kedua ini adalah persoalan disfungsi dari orang tua yang tidak berfungsi dalam mendidik anak, memberi kasih sayang, kemudian mengasuhnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi memang ini sangat terkait ya. Pada akhirnya adalah entah itu karena anaknya yang tadi yang tumbuh dengan kepribadian atau perilaku yang kurang terpuji, kan salahnya orang tua kan. Ya, kalau ini kan persoalan yang ditanyakan Emily itu kan kalau ada orang tua sampai berperilaku kekerasan terhadap anak, ya itu karena dia lagi-lagi dia tidak tahu hakikat anak itu siapa. Dikiranya dengan melakukan kekerasan itu sesuatu yang boleh karena dia menganggap itu kan anakku. Padahal itu amanah dari Allah, anugerah yang harus dijaga, harus dididik. Nah, itu lagi-lagi pemahaman tentang anak. Kembali ke tadi persoalan kita. Oleh karena itu, buat kita yang sudah punya anak, apalagi anaknya sudah mulai gede ya, kita harus selalu merefresh pemahaman kita bagaimana sesungguhnya anak kita itu. Nah, kita tadi sudah menjawabnya bahwa dia hadir dalam rangka dia akan tumbuh sebagai manusia yang harus punya tanggung jawab kepada Tuhannya, tanggung jawab kepada kemanusiaan secara umum, secara universal. Jadi itu Mbak Emily. Nah, mungkin kita lanjutin ya. Jadi bagaimana sesungguhnya tanggung jawab kita sebagai orang tua, nah, supaya tadi tidak terjadi kita sebut sebagai malpraktek ya. Okay. Kalau sampai orang tua membunuh anak itu namanya malpraktek yang kebablasan ya. Tapi semua tentu saja itu adalah perilaku istilahnya ya kita sebut penyimpangan ya. Tentu itu ada istilahnya ya, ada intervensinya, harus ada penanganannya lah, kira-kira begitu supaya tidak seperti itu. Tentu ini maknanya jadi luas ya, jadi pembahasannya akan sangat luas. Nah, sekarang kita akan batasi bagaimana sesungguhnya tugas kita sebagai orang tua ini yang harus senantiasa disadari. Yang pertama adalah memfasilitasi anak supaya dia bisa berkembang sesuai fitrahnya tadi. Sebagai manusia, dia harus menyadari tanggung jawabnya ya di hadapan Allah, termasuk di hadapan manusia atau di muka bumi ini apa sih sebenarnya tugasnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ini menjadi peringatan juga buat kita para orang tua. Pada dasarnya anak itu dilahirkan secara fitrah. Anak itu adalah sesuatu yang membawa potensi kebaikan. Bukan kosong, bukan. Fitrah itu bukan kosong. Dia sudah mengandung kebaikan. Anak itu pada dasarnya lahir itu dalam kondisi fitrah. Fitrah itu adalah kesucian bahasa kita gampangannya ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi ada yang memahami fitrah itu adalah fitrah beragama. Dia itu sesungguhnya dia sudah Islam sejak kecil kalau bahasa kita, karena kita orang Islam ya. Dia sudah Islam sejak kecil. Makanya kalau ada seorang anak yang dilahirkan ya, kemudian dia meninggal, itu masuk surga. Karena dia belum mendapatkan hisab, dia belum berbuat apapun kan, dia masih suci. Nah, suci itu artinya plus, bukan kosong ya. Plus itu artinya dia sudah membawa potensi kebaikan. Fitrah namanya.
termasuk mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, yang membuat mereka akan menjadi seorang, karena kita sebagai seorang Muslim tentu saja, kalau dia mau menjadi Yahudikah, Nasronikah ya dalam hadis itu, atau Majusikah, itu tergantung orang tuanya. Orang tuanya yang akan mewarnai anak itu, mau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang jelek, menjadi orang yang tersesat, menjadi orang yang berperilaku yang tadi sebagaimana kita contohkan, itu tergantung orang tuanya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika lahir dia fitrah, sudah membawa potensi baik sebenarnya, tapi harus ibarat tanaman, Mbak Emily, harus dipupuk. Ya, benihnya kan sudah bagus, dia akan tumbuh normal atau tidak tergantung bagaimana kita menyiramnya, bagaimana kita memupuknya dan seterusnya, memeliharanya atau mendidiknya. Itulah tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua, manusia seperti apakah yang akan bisa berkembang sesuai fitrahnya? Nah, ini yang menjadi model buat kita. Ya, sejarah umat manusia sesungguhnya sudah diwarnai oleh betapa orang itu bisa paripurna. Contohnya tentu saja kalau kita sebagai Muslim, contohnya adalah Nabi Muhammad SAW. Pasti ya. Atau kalau kita pakai tradisi agama lain, misalnya ada tokoh kalau nggak salah Buddha ya, Siddhartha Gautama, ya kan? Okay. Tokoh Buddha itu kan. Ada juga Mahatma Gandhi di India itu, Hindu ya. Kemudian kalau di Cina itu ada Confucius. Ya, kalau di agama Katolik ya. Tapi kalau kita menyebutnya Nabi ya, Isa Al-Masih. Nabi Isa itu luar biasa, bagaimana kasih sayangnya dan seterusnya. Atau tokoh-tokoh lainnya. Kita bisa menyebut para ilmuwan, para ulama yang sudah tidak ada tapi terkenal bagaimana dia perilakunya dan sebagainya. Nah, bahkan saya bisa kutipkan dari Mahatma Gandhi. Dia mengatakan begini. Mahatma Gandhi termasuk tokoh India yang diidolakan banyak orang karena perilakunya dan kepemimpinannya. Kata Mahatma Gandhi itu begini, dia bilang, kekuatan seperti yang saya miliki untuk berkarya dalam bidang politik itu ternyata bersumber dari latihan-latihanku di bidang rohani. Nah, itu Mahatma Gandhi ya. Jadi intinya, sebelum orang tampil sebagai orang yang baik, yang menjadi pemimpin yang baik, dia punya kesadaran spiritual dulu. Dia punya apa ya? Ya, bahasa kita ya, punya kesadaran kecerdasan eksistensial, punya kecerdasan spiritual yang tinggi ya, tentang tanggung jawab dia hadir di muka bumi ini. Jadi nggak akan jauh sekali kalau sampai ada anak seperti tadi yang kita ceritakan, flexing lah, menganiaya orang lain lah. Nah, kira-kira begitu. Itu akan jauh karena boleh jadi bekal-bekal dari awalnya ini yang tidak ditumbuhkan oleh orang tuanya ya. Bahkan ada seorang filosof namanya Aristoteles, dia mengatakan taklukkan dirimu sebelum menaklukkan orang lain. Nah, bayangkan itu. Berarti dia kan harus mengendalikan diri kan. Betul. Bayangkan itu, bisa sampai tega melakukan penganiayaan macam-macam, itu karena boleh jadi dia lepas kendali, lepas kontrol. Kalau orang sampai lepas kontrol, lepas kendali, itu namanya tidak cerdas. Mungkin nilai matematikanya 9, 10 atau 100. Tapi hatinya tidak cerdas, emosinya tidak cerdas. Barangkali itu yang menjadi masalah kita. Anak-anak kita tidak cerdas emosinya, tidak ditumbuhkan kecerdasan spiritualnya. Yang dikejar hanya kecerdasan akademik, kecerdasan intelektual saja. Saya kutipkan lagi dari Confucius. Kata dia, sebaiknya manusia belajar memerintah dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memerintah orang lain. Wah, ini kita mau cari pemimpin nih. Ya, yuk mari kita lihat. Copras-capres ini sudah muncul. Ini nasihatnya. Sebaiknya para pemimpin atau manusia termasuk kita semua, orang tua, belajar memerintah dirinya sendiri sebelum memerintah orang lain. Memimpin diri sebelum memimpin orang lain. Nah, itu penting. Jadi carilah pemimpin, carilah calon presiden yang bisa memimpin dirinya dengan baik. Nah, sebelum dia menjadi pemimpin kita, karena pemimpin kita itu akan memerintah kita, akan buat undang-undang, akan buat kebijakan. Nah, luar biasa itu.
jauh ternyata akibatnya kan. Nah, bagaimana pendidikan itu menjadi penting. Maka boleh kita sampaikan, kita milih pemimpin itu bisa kita lihat bagaimana orang tua mendidik dia. Orang tua dia mendidik dia. Apakah ada presidennya? Apakah ada sejarahnya bahwa dia memang dibesarkan oleh orang tua yang baik dan sekarang dia terbukti baik misalnya begitu. Ada lagi kalau Aristoteles itu taklukkan dirimu sebelum menaklukkan orang lain tadi sudah ya. Ada lagi dari seorang motivator terkenal ini namanya Stephen Covey. Dia mengatakan bahwa kemenangan pribadi mendahului kemenangan publik. Jadi sebelum kita memenangkan hati pemilih misalnya, hati rakyat untuk mengikuti kepemimpinan kita, maka kita harus memulai dengan kemenangan pribadi. Dalam pengertian secara pribadi dia bisa memimpin dirinya, bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri dalam hal apa? Ngomongnya, kontennya itu juga penting. Ya, kontennya, omongannya, jejak digitalnya itu kelihatan. Nah, itulah yang layak menjadi pemimpin kita. Nah, itu penting. Bahkan Nabi SAW, ini kalau kita kembali ke ajaran Islam, Nabi itu diriwayatkan pernah mengatakan bahwa jihad melawan hawa nafsu itu adalah jihad besar. Perjuangan yang besar itu melawan diri sendiri. Nah, sedangkan jihad atau berperang memerangi musuh itu adalah jihad yang kecil. Nah, ini kan menjadi menarik ya. Jadi kalau kita jadi misalnya pemimpin, kita harus berjihad pada keinginan kita, melawan nafsu kita, melawan dorongan-dorongan negatif dalam diri kita. Jadi dia harus bisa memimpin diri kalau kita cari pemimpin itu, sebelum dia memimpin orang lain. Nah, ini menurut saya menjadi penting beberapa poin-poin yang kita sampaikan untuk bisa supaya anak kita nggak seperti, ya tentu contohnya tidak terbatas yang tadi kita beritakan, cuman karena ini lagi viral ya, jadi kita akhirnya kan nyontohnya begitu ya. Mungkin kita boleh nyontohin anak kita sendiri, apakah anak kita sudah baik ya. Tentu saja tidak ada yang mengatakan begitu, tidak ada yang berani mengatakan anakku apik, nggak bisa, pasti ada kurang-kurangnya, tapi paling tidak arahnya sudah benar. Nah, sudah on the track. Nah, ini menurut saya menjadi penting buat kita. Jadi soal mendidik anak itu akan melahirkan pemimpin. Alih-alih dia flexing jauh sekali, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang humble, yang bisa menghargai orang lain ya, tidak gengsian. Orang flexing itu kan karena gengsi, pamer harta. Orang kalau anak ya misalnya, dia akan menyadari bahwa yang penting saya berprestasi dulu, yang penting perilaku dulu, bukan Rubicon dulu, bukan motor gede dulu, bukan HP tercanggih. Enggak, dia enggak akan terlalu mikir itu. Dia akan mikir perilaku bagaimana, perilaku saya bagaimana, omongan saya bagaimana, sholat saya bagaimana, ya kan, prestasi saya bagaimana. Itu yang diutamakan kalau mendidiknya benar tuh orang tua. Ya, ini pelajaran buat kita semua sebagai orang tua. Tapi itu sekaligus pelajaran bahwa kejadian-kejadian itu barangkali menjadi kaca benggala kalau dalam bahasa Jawanya itu. Jangan sampai kita melahirkan anak yang nanti dia menjadi pemimpin malah berperilaku nggak karu-karuan tadi, tidak cerdas secara spiritual, tidak cerdas secara emosional. Untuk memperkuat kesadaran kita tentang bagaimana kita punya anak yang harus kita jaga, yang harus kita didik, yang harus kita kembangkan supaya dia tumbuh menjadi pribadi yang sempurna, kira-kira begitu. Nah, salah satu kesadarannya adalah bahwa kita ini seperti menanam sebenarnya. Benihnya sudah ada kan? Nah, tugas kita itu adalah membesarkan dia dengan seperti petani itu. Jangan seperti tukang kayu. Kalau tukang kayu itu kan kayunya digorok-gorok gitu, dipaku-paku gitu kalau bikin kursi. Kalau petani enggak, benih itu dibiarkan kan? Kalau dipotong-potong pohonnya, ini malah rusak. Dia tumbuh, tapi kemudian kita menyiangi rumput yang di sekitarnya, menyiramnya, memupuknya dan seterusnya. Itulah pendidik itu seperti itu. Kita sebagai orang tua juga pendidikan. Nah, anak kita ini benih tanaman ya, yang diharapkan akan tumbuh dengan akar yang
akarnya itu berarti dasarnya itu menghunjam ke bumi, nah, kuat gitu. Kemudian cabang-cabangnya menjulang ya, tinggi ke langit ya. Dan akhirnya buah dari pohon itu dinikmati banyak orang. Nah, kira-kira begitu. Anak kita itu harus seperti itu nantinya. Buah itu berarti kalau anak kita nanti berarti perbuatannya, karyanya, perilakunya, prestasinya, ya kan? Buru-buru dia menganiaya orang lain, dia akan tumbuh menjadi orang yang bisa peduli kepada orang dan sebagainya. Itulah visi dari pendidikan terhadap anak kita. Ini yang menjadi kesadaran orang tua. Sehingga kemudian supaya anak kita tidak polah macam-macam, sehingga kita ikut ke peradah, ya, ikut ke bawah-bawah, ikut kena getah. Nah, ini harus disadarkan kembali bahwa kita sebagai orang tua itu adalah pendidik yang pertama dan utama. Tugas kita itu adalah mengantarkan anak kita untuk menjadi manusia yang paripurna, yang didesain oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik atau puncak dari kreasi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus mengasuhnya, membesarkan anak kita, mengembangkan, membina, membimbing fisiknya, mentalnya, spiritualnya harus lengkap itu. Jangan cuma dikasih duit saja. Sehingga dia malah tumbuh menjadi orang yang konsumtif, yang flexing dan sebenarnya nggak boleh itu. Nah, tugas kita itu seperti itu. Nah, dan jangan lupa tadi di awal, kenalkan anak kita kepada Tuhannya. Berarti pendidikan agama yang pertama dan utama itu. Kemudian adalah karakternya. Jangan lupa itu. Dan dia harus peduli kepada orang lain. Ya, bisa mengajak orang lain kepada kebaikan, menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Dan yang berikutnya itu, kita harus menjaga keluarga kita, terutama anak-anak kita. Kalau dalam surat At-Tahrim itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu berarti prinsip pemeliharaan, penjagaan anak-anak kita terutama supaya dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Jangan cuma COVID saja diimunisasi, divaksinasi, tapi juga anak-anak kita perlu diimunisasi dengan pendidikan kita, sehingga nanti dia akan tahan godaan, sehingga dia tidak sengsara dunia dan akhirat. Begitu Mbak Emily. Sebagai closing dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mitra Lovers yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, hari Kamis di Beranda Islami, jam 5:30 sore sampai dengan jam 5:30 sore ya. Setelah ini masih akan ada wadah bola lain yang akan menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune di Mitra FM Purwokerto.